warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Marcelina dari Prodi Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan kecemasan atau ansietas. Apa sih itu gangguan kecemasan? Gangguan kecemasan adalah merupakan gangguan psikiatrik yang ditandai dengan kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan, tidak rasional dan tidak realistis terhadap peristiwa yang terjadi sehari-hari. Selanjutnya, epidemiologi dari gangguan kecemasan ini, prevalensi secara global dalam 1 tahun diperkirakan 3-8%. National Comorbidity Study melaporkan 1 dari 4 orang memenuhi setidaknya salah satu kriteria gangguan cemas. Studi ini juga melaporkan prevalensi gangguan cemas cukup tinggi, yakni 17,7%. Selanjutnya, farmakoterapinya yaitu dengan farmakologi, yaitu SSRI, antisiolitik, antidepresan, obat penenang, dan pengobatan nyeri saraf. Selanjutnya, epidemiologi gangguan kecemasan yaitu prevalensi secara global dalam 1 tahun diperkirakan 3-8%. National Comorbidity Study melaporkan 1 dari 4 orang memenuhi setidaknya salah satu kriteria gangguan cemas. Studi ini juga melaporkan prevalensi gangguan cemas cukup tinggi, yakni 17,7%. Selanjutnya, farmakoterapinya yaitu yang pertama farmakologi menggunakan SSRI, antisiolitik, antidepresan, obat penenang, dan obat nyeri saraf. Kemudian non-farmakologinya yaitu terapi perilaku kognitif, meditasi, dan psikoterapi. Patofisiologi dari gangguan cemas sendiri yaitu neurotransmitter ini memegang peran penting dalam patofisiologi gangguan cemas. Neurotransmitter seperti norepinefrin, serotonin, dopamin, dan GABA memegang peran penting. Neurotransmitter dan peptida lain seperti kortikotropin, relaxing factor mungkin ikut terlibat dalam patofisiologi penyakit ini walaupun belum jelas pengaruhnya. Sistem saraf pusat simpatik ini memegang peranan penting dalam terjadinya manifestasi klinik penyakit ini. Dengan modalitas penyakit PET ditemukan bahwa terjadi peningkatan aliran neurotransmitter pada regio parahipokampus dan penurunan ikatan serotonin tipe 1A dengan reseptornya pada regio anterior dan posterior kapus simulata pasien. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan gangguan panik, yaitu gangguan kondisi yang tergolong ke dalam gangguan kecemasan yang ditandai dengan terjadinya serangan panik secara tiba-tiba, kapan dan di mana saja serta dialami berulang-ulang. Selanjutnya, gangguan kecemasan sosial yaitu gangguan mental yang menyebabkan kecemasan, takut, atau rasa malu yang sangat intens terhadap interaksi sehari-hari. Kemudian gangguan stres pasca traumatis ini gangguan yang ditandai dengan kegagahan untuk pulih serta mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan. Kemudian gangguan kompulsif obsesif yaitu gangguan yang ditandai dengan pikiran berlebihan atau obsesi yang menyebabkan perilaku relatif atau kompulsif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan tidur. Selanjutnya, gangguan tidur itu merupakan tidur artinya suatu aktivitas khusus dari otak dikelola oleh mekanisme yang rumit dan tepat. Kemudian gangguan tidur yang berkepanjangan yaitu perubahan-perubahan pada siklus tidur biologiknya, menurun daya tahan tubuh, serta menurunnya prestasi kerja, mudah tersinggung, depresi, dan kurang konsentrasi dan kelelahan.
Selanjutnya, gejala dari gangguan tidur yaitu kesulitan tidur pada malam hari, yang kedua mengalami mimpi buruk, yang ketiga sering terbangun saat tidur, dan yang keempat kesemutan atau merasa sensasi. Selanjutnya, diagnosis dari gangguan tidur yaitu dokter akan menanyakan kepada penderita apakah mempunyai masalah emosional agar mengetahui diagnosis dari penyakit gangguan tidur, dan dilakukan pemeriksaan lain seperti polisomiografi atau sleep study, yang kedua CT scan, dan yang ketiga tes darah dan elektroencephalogram. Selanjutnya, pada terapi gangguan tidur yaitu ada perubahan gaya hidup, psikoterapi, penggunaan alat khusus ketika tidur, dan obat-obatan seperti obat penenang dan antidepresan. Tujuan terapinya yaitu untuk menghilangkan gejala, meningkatkan produktivitas dan fungsi kognitif sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pada pasien usia lanjut. Selanjutnya, penyebab gangguan tidur sendiri itu gangguan fisik seperti nyeri perut, pecandu alkohol, faktor genetik, obat-obatan, dan gangguan kejiwaan. Epidemiologi dari gangguan tidur yaitu prevalensi gangguan tidur di dunia ini diperkirakan 5-15%. Di antara mereka yang mengalami gangguan tidur, 31-75% berkembang menjadi masalah insomnia kronik. Kemudian patofisiologi gangguan tidur masih belum secara pasti, namun beberapa mekanisme neurobiologis dan psikologis telah diajukan. Model neurokognitif menerangkan bahwa faktor predisposisi, klasifasi, perprestuasi, dan neurokognitif adalah faktor-faktor yang mendasari perkembangan insomnia dan menjadikan gangguan kronik. Model lainnya yaitu psikobiologik inhibiton yang menunjukkan bahwa tidur yang baik membutuhkan atau mobilisasi dari plastisitas. Penyakit gangguan yang terakhir itu gangguan kecacatan intelektual. Kecacatan intelektual atau IB juga dikenal sebagai ketidakmampuan belajar umum atau sebelumnya keterbelakangan mental atau MR, adalah gangguan perkembangan saraf umum yang ditandai dengan gangguan fungsi intelektual dan adaptif secara signifikan. Kemudian, gejala, tanda, dan gejala kecacatan intelektual yaitu yang pertama masalah perilaku dan sosial, yang kedua kemampuan berencana atau pemecahan masalah yang buruk, yang ketiga masalah mengikuti sekolah, yang keempat kesulitan memahami mengikuti aturan sosial. Selanjutnya, penyebab kecacatan intelektual yang pertama kondisi genetik ini disebabkan oleh gen abnormal yang diwarisi dari orang tua, kesalahan saat gen bergabung. Selanjutnya masalah selama kehamilan, yang ketiga masalah saat lahir, dan yang keempat terpapar jenis penyakit atau racun tertentu. Selanjutnya, diagnosis kecacatan intelektual ini didiagnosis dengan penilaian EQ dari perilaku adaptif. Kondisi yang ketiga yang membutuhkan onset selama periode perkembangan digunakan untuk membedakan kecacatan intelektual dari kondisi cedera otak, traumatis, dan demensia. Kemudian, epidemiologi kecacatan intelektual sendiri yaitu cacat intelektual mempunyai sekitar 2-3% dan populasi umum 75-90% dari orang yang terkena memiliki cacat intelektual ringan. Kemudian Aidino syndrome atau idiopatik menyumbang 30-50% kasus. Sekitar seperempat kasus ini disebabkan oleh kelainan genetik. Selanjutnya, pada patofisiologi kecacatan intelektual atau retardasi mental berhubungan dengan disfungsi otak yang biasanya disebabkan oleh perkembangan otak yang abnormal atau jejas otak karena penyebab genetik atau lingkungan. Faktor genetik akan menyebabkan perkembangan otak yang abnormal atau
terhambat dan sering kali disertai dengan malformasi fisik yang spesifik untuk sindrom tertentu. Kemudian terapinya yaitu berdasarkan asesmen terhadap kebutuhan sosial, pendidikan, psikiatrik dan lingkungan pasien, dan psikoterapi. Psikoterapinya terapi perilaku dengan kognitif behavior terapi atau LBT. Kemudian tujuan terapinya yaitu untuk memberikan keterampilan adaptif minimal kepada pasien yang mempertimbangkan tingkat inteligensi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata dari saya atau pengucapan dari saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.